Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang ekspor dan pendapatan nasional. Poin pertama, saya akan membahas tentang pengertian ekspor. Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor suatu negara terjadi karena adanya manfaat yang diperoleh akibat transaksi perdagangan luar negeri. Perdagangan juga dapat memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara serta membantu berbagai usaha untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan peranan sektor yang mempunyai keunggulan komparatif karena efisiensi dalam faktor produksi. Jenis-jenis ekspor. Kegiatan ekspor terbagi menjadi dua. Pertama, ekspor langsung. Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Dua, ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung adalah teknik di mana barang dijual melalui perantara atau eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut melalui perusahaan manajemen ekspor atau ekspor management companies dan perusahaan pengekspor. Prinsip-prinsip ekspor. A. Prinsip non-diskriminasi yang meliputi prinsip most favored nation, perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang. B. Prinsip resiprositas. Prinsip ini mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik di antara sesama negara anggota WTO di dalam kebijaksanaan perdagangan internasional. C. Prinsip penghapusan hambatan kuantitatif. Prinsip ini menghendaki adanya transparansi dan penghapusan hambatan kuantitatif dalam perdagangan internasional. D. Prinsip perdagangannya adil. Dalam hal ini perdagangan internasional melarang adanya dumping dan subsidi. Hubungan ekspor dengan pendapatan nasional. Ekspor merupakan suatu komponen pengeluaran agregat. Oleh sebab itu, ekspor dapat mempengaruhi pendapatan nasional yang akan dicapai. Apabila ekspor bertambah, pengeluaran agregat bertambah tinggi dan selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Akan tetapi sebaliknya, pendapatan nasional tidak dapat mempengaruhi ekspor. Ekspor belum tentu dapat mengalami perubahan walaupun pendapatan nasional tetap. Berdasarkan uraian-uraian dikemukakan oleh pakar ekonomi di atas, terlihat bahwa ekspor mencerminkan aktivitas perdagangan antar bangsa yang dapat memberikan dorongan dalam dinamika pertumbuhan perdagangan internasional, sehingga suatu negara yang sedang berkembang untuk dapat mencapai kemajuan perekonomian yang setara dengan negara maju. Menurut Sudiono, keadaan dan kejadian yang pada umumnya dapat mengakibatkan bertambahnya ekspor antara lain: yang pertama, meningkatnya nilai kemakmuran masyarakat dunia. Yang kedua, tingkat inflasi di dalam negeri lebih rendah dibandingkan dengan tingkat-tingkat inflasi yang terjadi di negara-negara banyak pengimpor barang-barang ekspor. Yang ketiga, kurs devisa efektif yang berlaku bagi barang-barang ekspor menguntungkan. 4. Peningkatan efisiensi produksi di dalam negeri dalam artian luas yang dapat mengakibatkan produsen-produsen barang ekspor dengan harga free on board yang sama dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Yang kelima, kegagalan produksi di negara-negara penghasil produk yang bersaing dengan produk ekspor kita di pasar dunia. Yang keenam, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang serasi disertai dengan kebijakan peningkatan ekspor yang tepat. Yang ketujuh, adanya peningkatan efisiensi produksi secara menyeluruh dalam perekonomian negara pengekspor. Peranan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara asing dengan ketentuan pemerintah dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan komunikasi dengan bahasa asing. Ekspor akan memberikan efek yang positif ke atas kegiatan ekonomi negara, karena ia merupakan pengeluaran penduduk negara lain ke atas barang-barang yang dihasilkan dalam negeri. Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisikal, produksi barang dan jasa, dan pertambahan produksi barang modal.
Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata, amat sulit mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Karena itu, angka yang digunakan untuk menaksir output adalah nilai moneternya atau uang, yang tercermin dalam nilai produk domestik bruto atau PDB. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan. Model klasik tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga kita dapat menulis persamaan H sama dengan F dalam kurung K L T U M W I, di mana H sebagai output atau PDB, K sebagai barang modal, L sebagai tenaga kerja, T sebagai teknologi, U sebagai uang, M sebagai manajemen, W sebagai kewirausahaan atau entrepreneurship, I sebagai informasi. Persamaan di atas secara sederhana menunjukkan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Berikut faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah barang modal, kedua tenaga kerja, ketiga teknologi, 4 uang, 5 manajemen, 6 kewirausahaan atau entrepreneurship, yang keenam adalah informasi. Selanjutnya, menurut Manurung Daraharja, fokus pembahasan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik adalah akumulasi stok barang dan berkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi. Asumsi-asumsi penting dari model Solow antara lain adalah: yang pertama, tingkat teknologi dianggap konstan atau tidak ada kemajuan teknologi. Kedua, tingkat depresiasi dianggap konstan. Tiga, tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal. 4, tidak ada sektor pemerintah. 5, tingkat pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja juga dianggap konstan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.